Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, observer, pot, dan juga coaching bersama saya Mugiono dari SDN Negeri 1 Palurejo beserta saya Fitria Hamsin dari SD Negeri Kananai. Saya Briwanto dari SDN 1 Ugang Sayu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu Fitria? Sehat, alhamdulillah baik. Selamat pagi Bu Fitria. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya tadi Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Nanti kan Bu Fitria akan melakukan coaching dengan Pak Mugi ya, dengan coachingnya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Bu? Boleh silakan Pak. Boleh Bu ya. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching saya amati Bu ya, dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang sudah saya berikan juga kepada Ibu. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian Ibu juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur kita tadi. Kata kunci yang akan disampaikan oleh kunci tadi, pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan juga jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Ya, siap, boleh. Nah, untuk pertama, kompetensi apa yang ingin nanti Ibu kembangkan untuk coaching pertemuan hari ini? Terima kasih Pak. Untuk proses coaching kali ini, kompetensi akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu proses kehadiran penuh. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Pak. Kemudian Bu, yang Ibu sudah sampaikan tadi, yang kompetensi apa yang lebih spesifiknya Bu, yang lebih ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching nanti Bu? Saya lebih berfokus pada kompetensi proses ya Pak, kehadiran penuh, supaya si coach lebih luwes dan lebih bisa menceritakan apa yang menjadi kendala, apa yang dihadapi dan permasalahan yang ia rasakan gitu Pak, sebagai coach. Luar biasa Bu, bagus Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan itu tadi Bu lah, kehadiran penuh Bu supaya ini. Jadi mungkin Bu dalam melakukan proses coaching nanti semoga prosesnya berjalan baik, yang lancar sesuai dengan alur, tentunya sesuai dengan rubrik juga Bu. Saya akan amati. Selamat melakukan coaching dengan coachingnya Bu. Selamat bekerja. Terima kasih Pak. Silakan Bu. Kan Ibu nanti melanjutkan dengan coaching. Semoga semuanya berjalan dengan baik proses coachingnya. Kemudian tentunya menyesuaikan dengan rubrik yang sudah dilakukan dan tentunya juga sesuai dengan alur yang sudah disampaikan Bu. Ya Bu, selamat pagi. Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Mugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri Hamsin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, begini Pak Mugi, katanya ada yang ingin dibicarakan sama saya Pak Mugi. Iya betul Bu Fitri Hamsin. Jadi saya itu ada apa itu namanya permasalahan sedikit di kelas nih. Jadi di kelas ini ada sebagian anak yang kurang semangat belajar. Baik Pak Mugi, jadi kira-kira kita ini nanti obrolannya kurang lebih 15 sampai 20 menit Pak ya. Jadi dalam perbincangan kita nanti apa sih yang Bapak harapkan? Ya oke. Bu Fitri, yang saya harapkan yang pasti yaitu mengetahui cara yang membantu anak-anak ini biar semangat untuk belajar. Itu saja Bu. Jadi supaya ada perubahan dari Bu Fitri. Baik Pak Mugi, jadi ada perubahan gitu ya, kepada peserta didik terutama ya. Betul. Okay. Kemudian apa yang ingin Pak Mugi lakukan supaya terjadi perubahan itu tadi? Iya. Jadi betul Bu Fitri. Jadi untuk perubahan itu saya berpikiran yaitu yang saya perubah pertama adalah metode pembelajaran, model
pembelajaran yang bervariasi, dan misalkan dengan metode-metode sekarang yang sekarang di pakai proyektor, pakai laptop seperti itu. Oke, Supaya anak itu mudah memahami dan mengerti. baik Pak Ugi, berarti intinya ada yang Bapak lakukan terkait perubahan tadi dalam pembelajaran supaya anak lebih senang gitu ya, lebih semangat ketika pembelajaran. Berarti kalau bisa juga disesuaikan dengan perkembangan zaman begitu Pak ya. Iya, oke. Berarti stop dulu kali ya. Nanti dikasih. Lanjut. Intinya penyampaian materi berarti lebih variatif gitu Pak ya. Kondisi yang idealnya kalau misalnya kita berbicara masalah skala nih Pak Mugi ya, dari skala 1 sampai 10 nih, sekarang posisinya di skala berapa nih Pak Mugi? Kalau saya menilai pikiran sekarang itu berskala yaitu 6 kalau menurut saya. Berarti ini masih skala 6 ya. Baik, jadi kira-kira perubahan yang Pak Mugi dapatkan ini artinya di skala 6 ini ada nggak peningkatan maunya di skala berapa gitu Pak ya? Perubahannya tadi. Jadi ada jadi untuk meningkatkan skala ini saya minimal di skala 8 supaya anak ini untuk memahami itu supaya lebih baik lah seperti itu. Oke, baik. Untuk mencapai itu tadi berarti Bapak ingin dari skala 5 tadi naik 6 tadi ya, skala sampai dengan 8 gitu Pak ya. Oke, baik. Jadi untuk skala 8 tadi kira-kira ide atau rencana apa nih yang Pak Mugi lakukan gitu Pak? Iya, jadi yang pasti saya mencari pertama permasalahan tadi kan supaya anak itu semangat belajar. Jadi saya ini mau pertama konsultasi sama kepala sekolah sama rekan sejawat, supaya saya tanya ternyata Bu Fitri Hamzin, jadi saya teliti tanya sama rekan sejawat itu anak yang kurang bersemangat, sering ngantuk, kurang itu ternyata nggak cuma di kelas di olahraga saja, ternyata guru juga banyak menemukan anak-anak yang seperti itu, mengeluhkan hal yang sama begitu. Oke, berarti intinya sebenarnya semangat ini juga kalau bisa juga dari dalam diri seorang guru Pak ya. Berarti juga apa yang kita dapatkan juga nanti bisa Bapak sebarkan begitu kepada rekan-rekan yang lain gitu Pak ya. Kemudian pilihannya tadi Pak ya, apa sih kira-kira nih yang membuat Bapak itu nyaman melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Iya, jadi saya pasti untuk supaya nyamannya saya konsultasi kepada orang tua juga. Karena apa, anak itu saya tanya, kenapa kamu sering nggak semangat sekolah? Ternyata anak itu saya tanya kadang nggak sarapan. Seperti itu. Itu saya nanti untuk supaya yaitu konsultasi sama orang tua. Baik, Pak ya. Berarti perlu juga kerjasama dengan orang tua ya. Karena kita juga tidak bisa menyalahkan murid sepenuhnya Pak ya. Ya betul. Kerjasama tadi intinya mungkin bisa mendatangkan orang tua, kemudian mengkomunikasikannya bagaimana cara supaya anak itu supaya semangat belajar. Kira-kira kapan Pak Bapak ingin melaksanakannya? Ya, tepatnya yang pasti saya konsultasi kepala sekolah, rekan sejawat, habis itu kami mengadakan rapat kecil untuk mendatangkan orang tua atau wali murid supaya anak ini semuanya bersemangat untuk belajar. Iya baik Pak ya, berarti secepatnya Pak ya menurut saya. Kemudian Pak, adakah yang nanti ingin membantu Bapak di dalam pelaksanaannya? Pasti ada ya Pak ya. Kira-kira siapa nih Pak? Iya, yang pasti untuk membantu ini pertama adalah kerjasama dengan kepala sekolah, yang kedua yaitu rekan sejawat. Berarti adanya kolaborasi kerjasama Pak ya dengan rekan sejawat. Kemudian jangan lupa juga mengkomunikasikan kepada kepala sekolahnya dalam pelaksanaan program apapun yang kita lakukan begitu Pak ya. Oke, berarti Pak Mugi ini kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita Pak Mugi ya. Kita juga tidak sabar lagi nih mendengar cerita-cerita ke depannya, pengalaman-pengalaman kita berikutnya Pak ya. Sebelumnya sampai kepada sesi akhir saya ingin tanyakan dulu Pak, komitmen Bapak atas rencana yang tadi Bapak sebutkan tadi, apa sih komitmen yang artinya kita bertanggung jawab atas itu Pak? Gimana kira-kira Pak? Jadi saya berkomitmen
Yang pasti proses pembelajaran ini lebih meningkat dengan komitmen saya sering komunikasi kepada kepala sekolah dengan jawab dan komunikasi yang lebih dekat lagi juga kepada wali murid atau peserta didik. Iya, oke. Berarti intinya komunikasi Pak. Iya, Oke. Ya sudah mendapatkan solusi atas Iya. permasalahan yang Iya. Pak dihadapi Pak ya. Betul, betul, Pak. Kemudian apa yang menjadi rencana Bapak ke depannya mudah-mudahan berhasil Pak. Amin. Didukung Iya. penuh oleh Iya. pihak sekolah ya Pak ya, termasuk kepala sekolah dan rekan sejawat Pak ya. Kemudian semoga peserta didik kita ke depannya Pak Mutia khususnya bisa menjadi lebih bersemangat, Betul, ya. kemudian lebih menyenangkan lagi proses pembelajaran di kelasnya Pak ya. Amin. Oke. Baik Pak Mugi, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan mengobrol lagi di lain kesempatan Pak Mugi ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya juga Pak. Semoga perbincangan kita kali ini membawa manfaat bagi kita Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Fitria. Selamat pagi. Ya, saya tadi amati Bu, proses coachingnya sudah berjalan cukup bagus Bu, luar biasa sekali. Saat melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan indikator tercapainya ya Bu ya. Jadi indikator tercapaian yang Ibu Fitria habisin tadi sebelum melakukan coaching itu kan sudah dilakukan Ibu Fitria terkait ya indikator tersebut. Apa saja sih yang kalau boleh tahu Bu yang sudah Ibu Fitria tadi lakukan terkait indikator yang yang sudah diterapkan tadi dalam proses coachingnya? Ya, terima kasih Pak. Tadi saat proses coaching saya sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur cerita. Iya. Yang pertama tujuan, kemudian saya identifikasi masalahnya, kemudian saya tanyakan rencana yang akan dilakukan si Bagus, coaching, kemudian terakhir pertanggungjawaban. Jadi Iya. komitmen Iya, komitmen. si coaching dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Iya, bagus Bu, luar biasa Bu. Artinya alur kita itu sudah Iya, diterapkan Bu. terima kasih. Dengan baik. Menurut saya Bu, sebagai supervisor tadi kan Ibu sudah bagus dan luar biasa tadi. Ibu sudah melakukan coaching tadi dengan baik sesuai dengan alur kita tentunya. Di mana Ibu Fitria tadi sudah mengidentifikasi seperti yang sudah disampaikan, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian terakhir aksi nyata, kemudian komitmen Bu lah. Seperti itu Bu. Jadi sebelum kita akhiri Bu, boleh nggak Bu? Ini saya ajukan pertanyaan. Boleh, silakan, Pak. Ya Bu. Dari yang Ibu tadi sudah lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Pak. Tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya ada dua tadi Pak. Iya. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, gitu ya Pak. Jadi yang lebih saya kembangkan di sini adalah mendengar aktif supaya saya bisa lebih memposisikan diri si coach tadi supaya lebih lega, luas, kemudian dia lebih terbuka lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian mendapatkan solusi atas apa yang menjadi permasalahan itu. Luar biasa Bu, luar biasa sekali Bu Fitria ini. Tadi pada sudah mendapatkan ceritanya sudah bagus. Kemudian terakhir sekali Bu, Ibu Fitria tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian tadi responnya juga sudah menyampaikan apa yang diharapkan seperti itu. Itu luar biasa sekali Bu. Jadi setelah saya yang sesuai dengan rubrik, kemudian saya amati, saya catat di sini tadi Bu apa yang sudah dilakukan Ibu Fitria dan coachnya tadi itu sudah sangat luar biasa. Mungkin itu boleh ditingkatkan lagi Bu lah kemampuannya ya seperti yang sudah disampaikan Ibu tadi, apa yang ingin dikembangkan itu nanti harapannya akan ditingkatkan Bu lah. Oke Bu, sampai di sini semoga kita nanti akan sama-sama melakukan hal yang terbaik Bu lah. Kemudian mohon maaf misalkan dalam pendampingan ini ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf Bu. Jadi terima kasih sudah berbagi pengalaman Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih kembali. Selamat pagi Bu.